Halo para sosmedar, kembali lagi bersama saya. Film sekali ini bergenre misteri berjudul Enola Holmes. Mungkin kalian sudah tahu alur ceritanya dan baru kali ini saya merangkum film perdetektifan wanita. Tanpa basa-basi takut menyita waktu gagaro dan rebahan kalian, seperti biasa saya dendangkan tubuh kencangan mata sambil bawa sasajen. Mari kita kacang. Said we were free. Film dimulai dengan Enola Holmes yang menceritakan hidupnya dari kecil hingga dewasa dibesarkan ibunya setelah ayahnya wafat. Dan tak lama, dua kakaknya pergi ngalalana. Juga ia cerita asal-usul namanya diambil dari kata alon yang artinya nyalira alias single tidak pakai parent. Di hiji mangsa alias pada suatu ketika Enola masuk ke ruangan di mana para emak-emak berkumpul dan sang ibu yang tak mau privasinya diketahui sang anak, ia menutup pintunya. And the one most frequency was the highest virtue. He did not return. Mother! Lavender Hall, our home. Dari kejadian itu, esoknya ultah Enola, sang ibu menitipkan kado pada Miss Lane untuk anaknya sebelum ia menghilang. Dan kado tersebut berisi buku yang berjudul Bahasa Bunga Bukan Bahasa Semut. Iskola. Gup, tidak pakai pron. Loh, mas kok diatal ya, Pak? Ala kaya naga, siyo dulu. Let me, Mrs. Lane. Kind gift. Setelah itu Enola pergi ke stasiun menjemput dua kakaknya Mycroft dan Sherlock Holmes. Enola sangat bangga pada Sherlock karena jenius tepat sasaran dalam memprediksi kasusnya. Juga pandai bertarung, bukan pandai berkhianat. Expert marksman. My genius brother. Tak lama, dua kakaknya keluar, tapi sayangnya mereka ngagilisir mengacuhkan Enola hingga Enola memanggil mereka. Mereka menoleh dan terkejut lihat penampilan adiknya berantakan. Oh dear God, look at the house. Sesampainya di rumah, mereka kaget kamar berantakan, ulah Enola bersama ibunya yang bermain tenis. Kemudian Sherlock memeriksa tempat tidur, juga tulisan yang baru-baru ini dibuat ibunya, dan ia mengambil keputusan jika ibunya bukan diculik melainkan pergi atas kemauannya sendiri. Sampai mereka heran kenapa ibunya melakukan hal ini. Lalu mereka sedikit kaget mendengar Enola tidak punya guru sekolah dan hanya mendapat pendidikan dasar dari ibunya. Mycroft bicara pada Sherlock ia akan memberi pendidikan untuk Enola dan mengundang teman lamanya ialah Miss Harrison. Juga setelah itu ia akan mencari ibunya. With the help of an We'll soon see about that. Di lain sisi, tubuh Enola diukur dari rambut sampai ujung kaki. Menurut Miss Harrison, pinggul dan dada Enola sangatlah kecil sehingga ia menyuruhnya untuk memakai baju khusus. Namun Enola menolak sampai Harrison menamparnya. Enola pergi sambil minta kedua kakaknya agar menghentikan didikan Miss Harrison dan ia mampu belajar sendiri, tapi Mycroft tidak menggubris permintaannya. Good. self. Yourself. Saat Enola melamun di atas pohon, Sherlock menghampirinya dan lihat gambar Mycroft buatan Enola sambil cerita kalau Enola semasa kecil anak manja yang selalu membawa sahabatnya Dash, boneka kecil milik Enola. Sherlock percaya Enola wanita cerdas mirip ibunya, namun ia tak bisa apa-apa karena semenjak sang ayah meninggal semua keputusan diambil Mycroft. That's flattering. Every clipping of every case of your
Di waktu peting alias malam, Enola teringat ibunya. Ia membuka hadiahnya lagi dan melihat pesan dari ibunya. Enola pun memecahkan rahasia di pesan tersebut yang membawanya ke bunga krisan milik ibunya yang melambangkan kasih sayang keluarga. Namun ia tak menemukan apa-apa dan ingat krisan yang dimaksud adalah lukisan bunga ibunya. Enola menemukan pesan lagi di mana ia harus memilih atau dipilihkan dalam kehidupan. Dengan sigap Enola memilih hidupnya sendiri tanpa ada yang mengatur. Kemudian, ia menyiapkan beberapa pakaian bekas milik Sherlock Holmes. Tahap 1 dari petualangan Enola Holmes sudah selesai. Sekarang masuk ke tahap 2, di mana Enola mencari ibu dan meninggalkan kedua kakaknya. Di stasiun, Enola menyamar jadi pria dan mendengar seseorang mencari anaknya yang hilang. Be here somewhere. Sure, the darling boy's on the train. Berganti ke Sherlock bicara dengan Miss Lane tentang Enola yang melarikan diri. Sherlock menutupi kepergian Enola dari Mycroft, namun Miss Lane memberitahu Sherlock kalau Mycroft sudah menemukan sepeda yang ditinggalkan Enola. Miss Lane harap Sherlock membantu Enola karena ia tahu Enola gadis lugu yang belum tahu dunia luar dan Enola baik pintar seperti Sherlock waktu muda. Nola is special, more part of the cause of this mess. Di kereta, Enola kaget lihat seorang pria keluar dari tas. Orang tersebut bernama Piscon, tahu Keseburi merek West of Basileter. Mengajak Enola kenalan namun ditolak dan malah menyuruhnya pergi. Piscon cerita dia melarikan diri karena ada orang yang sedang mengejarnya. Enola memberitahunya orang dengan topi bowler yang dicurigai sedang mencari Piscon. It'll be fine. Tak selang lama, Piscon masuk lagi minta bantuan Enola. Ia tetap menolak dan langsung pergi sambil berpapasan dengan orang yang memakai topi bowler tersebut. Enola diam sejenak dan berpikir apakah ia akan membantu Piscon atau tidak. Ia ingat ucapan ibunya bahwa kita harus menolong orang yang lagi kesusahan. Dengan gercep, Enola membantunya. Cet, cet, cet. If we talk, do you trust me? Why? Akhirnya mereka selamat dan Piscon berterima kasih pada Enola. Princess. Ulricus Lanapes. Mushrooms. Di waktu sarepna, mereka berkenalan ngobrol masalah kehidupan di mana Piscon kabur karena keluarganya ingin dia menjadi dewan kebangsawanan. Alasan Enola kabur karena dipaksa pergi ke sekolah Miss Harrison. Lalu Piscon, anjing teh ucing gak neng? Alasan Enola kabur karena dipaksa pergi ke sekolah Miss Harrison. Lalu Piscon ingin bersama Enola, namun Enola menolak dan akan berpisah saat tiba di London. Kemudian Enola mencukur rambut Piscon agar tidak ketahuan pria bertopi bowler. So brutal with the hair. Entirely. Keesokannya mereka berpisah dan Enola masuk ke toko pakaian. Bust enhancer and the hip regulator. But for me, who chooses to wear, Tak lama pemilik toko sedikit terkejut lihat Enola yang awalnya berpakaian pria berubah menjadi gadis cantik. Lalu Enola minta pemilik toko mencari kosan terdekat.
Di lain sisi, Mycroft membahas keluarga Marquez pada Sherlock yang kepala keluarganya dibunuh. Ia menjawab kalau keluarga itu minta bantuannya, namun ditolak karena Holmes ada misi untuk mencari Enola. Seketika mereka berdebat dan menyuruh Sherlock jangan mencari Enola, melainkan mencari ibunya, karena ia sudah menyuruh polisi London untuk mencari Enola. For now, but I have the best police officers and Malamnya Enola menyusun kata per kata dan menemukan kata iris yang berarti pesan. Juga ia akan menyamarkan kata iris itu untuk dijadikan kata sandi dan menyimpannya di tempat aman. Setelah itu Enola teringat setiap ibunya mengirim surat, ia lihat alamatnya. My mother. Setibanya di alamat itu, Enola bertemu seorang wanita dan langsung menanyakan Edoria. Wanita itu sedikit kaget Enola Holmes ada di hadapannya, tapi sayangnya wanita itu tidak memberitahu keberadaan Edoria alias ibunya Enola. Seketika mereka berkelahi. Corkscrew. But don't do it because you're looking for. Be tough. Wanita itu menyuruh Enola belajar lagi dalam teknik capit kaki dan jangan mencari ibunya karena ibunya sedang bekerja. Lalu Enola mengingat kejadian sebelum ibunya menghilang, di mana ia teringat waktu berkumpul di rumahnya, ibunya berkata tempat Ellie Houseman. Enola berpikir keras untuk memecahkan kata Ellie Houseman dan akhirnya terpecahkan menjadi Limehouse Lane. Limehouse Lane. Lee Houseman. Di jalan Limehouse Lane, Enola masuk rumah menemukan mesiu dan juga menemukan koran lama, di mana ada organisasi emak-emak yang ingin mengesahkan UU atau Undang-Undang Reformasi sehingga banyak kekacauan di kota London. Enola terdiam dan teringat ucapan Mycroft kalau ibunya berbahaya dan ia takut ibunya masuk organisasi tersebut. Lalu ia keluar tiba-tiba. Enola diserang dan ia flashback saat belajar gelut bersama ibunya. Siapakah yang kalah? Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, share, subrek, dan aktifkan loncengnya. Maaf ya sebelumnya, saya harap para sosmeder yang terhormat, kalau bisa jangan di-skip saat nonton. Barangkali ada kritikan dan masukan dari kalian, dan juga lumayan nambah waktu tonton dan pendapatan buat amunisi. Channel Ningga Films tak akan berkembang tanpa dukungan dari para sosmeder. Lanjut! Paginya Enola berganti nama menjadi Posi yang hendak menangani kasus hilangnya Piscon. Pihak keluarga malah mengusirnya, namun mereka memanggilnya lagi karena Posi mengaku asisten Sherlock yang diperintahkan untuk menangani kasus kehilangannya Piscon. Tak lama Lestrade polisi London datang sambil bicara kalau Sherlock tak punya asisten. Enola yang terpojok sedikit memainkan kata-kata agar mereka percaya, tapi sayangnya mereka malah diusir alias dikeluarkan. Thank you for having me. Di luar, Enola alias Posi menjawab semua pertanyaan Lestrade tentang Sherlock sehingga ia tidak menaruh curiga. Kemudian Enola menghampiri tukang kebun untuk bertukar pakaian. Di tempat cukur Mycroft diberitahu ciri-ciri Posi oleh Lestrade. Mycroft menyuruh Lestrade untuk membawanya dan akan diberikan imbalan. Dengan sigap Lestrade pergi. Gitu ari jelema tukang leletak mah tanpa upah takkan jalan. Cuk. I show you wild thing underneath. Di sisi lain, Sherlock menemui Edith
wanita yang Enola temui ternyata teman ibunya. Namun Edith mengancam dengan teko di tangannya dan Sherlock juga mengancam akan melaporkannya atas buku-buku miliknya yang menyimpang dan melawan pemerintahan. Edith terdiam dan menanyakan kenapa Sherlock bisa tahu keberadaannya, di mana Sherlock menemukan pesan dalam cerobong asap lalu lihat abu di telapak sepatu ibunya. Sherlock menanyakan keberadaan ibunya tapi Edith tidak memberitahunya karena anak-anak Edoria tak mendukung UU reformasi yang diperjuangkan oleh ibunya. Dan Edith menyindir Sherlock kalau dia lebih bagus dibandingkan Enola. You thought that you just ignore your sister. Berganti pada Enola di rumah pohon melihat buku milik Piscon yang tak mau mengikuti aturan kerajaan melainkan dia berjuang untuk undang-undang reformasi agar disahkan pemerintah. Tak lama nenek Piscon datang dan mengobrol bersama Enola. Si nenek minta Enola menyampaikan pesan pada Piscon kalau dia merindukannya. Juga si nenek menyuruh Enola secepatnya pergi sebelum anaknya tahu. Off you go. Di pasar, Enola bertemu dan mengajak Piscon ke kosannya. Blue and a red one. Mind about a boy. I'm not a boy. Sesampainya di kosan, Enola cerita jika dia target berikutnya setelah ayahnya wafat. Dan Enola curiga pria bertopi bowler suruhan keluarga Piscon. Tiba-tiba... Move the chest. Move the chest. Did you get a ring? Shut up, you! Iya, Lestran hendak menangkap mereka, namun Enola melawan dan menyuruh Piscon lari. Come on! Di kereta kuda, Mycroft menceramahi Enola yang sudah membuat namanya tercoreng dan Mycroft tidak mau Enola mengikuti jejak ibunya yang liar tak bertanggung jawab. Enola menangis saat Mycroft membentaknya. Kasihan kau Enola. Kemudian, Enola dibawa ke sekolah Miss Harrison. You've missed supper, but and one reason only. We're here for one reason. Girls. Paginya Enola mengikuti mata pelajaran Miss Harrison dari menyulam dan cara makan, namun teman-temannya tertawa lihat cara makan Enola seperti itu sehingga menyulut kemarahan Enola. Them. Kemudian Enola diceramahi lagi oleh Miss Harrison, juga ia mengungkapkan kalau dia kena Edoria saat sekolah dan sifatnya sedikit berbeda dengan yang lain. Dia tidak mementingkan orang lain selain gagasan anehnya. Tapi Enola menyangkal ucapan Miss Harrison tentang ibunya. Tak lama Sherlock berkunjung ke sekolah bertemu Enola sambil cerita dia tahu Enola menyamar jadi pria dan bersahabat dengan orang tak guna, kata Edith. Lalu Sherlock memberikan das mainan masa kecil Enola yang ditemukan di bawah bantal ibunya. Awalnya Enola marah karena lihat Sherlock mendukung Mycroft, tapi saat Sherlock menjelaskan tentang ibunya yang punya tujuan untuk memilih reformasi dan berjuang dengan rakyat, Enola terdiam. Sherlock menyuruh Enola untuk memancing hiu agar masuk perangkap, di mana Sherlock menitah atau menyuruh untuk menyelesaikan kasus keluarga Marquess. As do I. Enola. Setelah itu, Enola dapat kiriman dari Mycroft. Ketika dibuka, ia kaget ternyata itu Piscon. Enola diajak melarikan diri. Saat Piscon hendak membawa Enola keluar, Miss Harrison datang dan menyuruh Piscon keluar sambil minta siswi membawa koper dari Mycroft ke ruangannya. Tapi sayangnya, Miss Harrison dideglo alias tertipu lebok. Saat mereka hendak kembali ke London, Enola berubah pikiran dan akan pergi ke rumah Marquess. Enola menaruh curiga ayah Piscon dibunuh oleh pamannya demi hak waris keluarga Marquess. Good point. Mereka pun tiba. Piscon yang takut diyakinkan Enola yang punya gaya bertarung lincah
Saat di dalam mereka ditembak pria bowler. Enola yang terkapar setengah eling lihat Piskon dicekik terbangun mendengar suara sang ibu. Tiba-tiba iya, pria itu Radom alias Modar. Datang si nenek dan mengambil senjata yang ternyata dia dalang dibalik semua ini. Di mana ia tidak setuju dengan perubahan seperti undang-undang reformasi. Kemudian iya, Piskon ditembak dan Enola menangisinya. Tapi Piskon bangun lagi karena dia memakai anti peluru. Your time is over. Keesokannya terlihat Sherlock menghampiri Sheriff dan menjelaskan kejadian wafatnya ayah Piskon yang dibunuh oleh suruhan si nenek. Di mana si nenek menentang adanya undang-undang reformasi. Di lain sisi, Enola bertemu Piskon hendak dilantik menjadi ahli waris. Di alun-alun, Sherlock dan Mycroft mencari adiknya, namun mereka tak sadar Enola menyamar. What on earth were you doing? Saat ia di tempat edit, Enola lihat ibunya. Edoria minta maaf sudah meninggalkan Enola karena suatu alasan, di mana ia berjuang untuk undang-undang reformasi dan ingin mengubah dunia. Kemudian mereka berpelukan. Teletubbies kontreng. Terima kasih para sosmeder sudah menyaksikan ACF Perdetektifan. Dari film ini menurut saya lumayan bagus dan plot twist yang tak terduga terjadi. Saya kira pamannya ternyata si nenek tua dalang atas kematian ayah si Piskon. Satu lagi, mohon maaf kalau jarang upload karena sekarang sedikit sibuk gitu loh. Sekian dari saya dan jangan lupa ngacang.